Kemudian ada jual beli yang dilarang dan tidak sah. Nah, ini jual beli ini kalau dilakukan maka dia berdosa. Kemudian hasil jual belinya, baik uangnya maupun barangnya, haram dimakan dan digunakan. Yaitu ada jual beli ijon, kemudian ada jual beli anak hewan yang masih dalam kandungan, jual beli sperma hewan, jual beli barang yang belum dimiliki, dan jual beli barang yang haram atau najis. Apa itu jual beli ijan? Jual beli ijan itu adalah jual beli tanaman yang belum jelas hasilnya atau ternak yang belum jelas hasilnya. Misalkan jual beli rambutan yang baru berbunga itu sudah dibeli satu batang 1 juta, misalkan 2 juta sebatang langsung, belum jelas nanti bunga ini jadi buah apa enggak. Nah, kalau dia jadi buah-buahnya lebat, rugilah yang pemilik pohonnya. Tapi kalau dia rontok bunganya, maka rugilah orang yang membeli, maka dia tidak sah, tidak boleh jual beli seperti itu. Kemudian jual beli anak hewan dalam kandungan, nah ini juga belum jelas. Kambing masih dalam perut ibunya, sudah dijual, belum tahu isinya 3, 4, besarkah, sehatkah, jangan-jangan mati sebelum beranak. Dan juga tidak boleh jual beli seperti itu. Jual beli sperma hewan, nah ini biasanya disuntikkan, juga tidak boleh. Jual beli barang yang belum dimiliki, ya belum dimiliki sudah dijual. Nah, misalkan dia ini mau membeli sesuatu, mau membeli burung kepada kawannya, belum membeli, baru mau. Nah, oke lah, nanti saya beli. Belum dibeli, dia sudah dijual lagi kepada orang lain dengan harga, misalkan dia akan membeli burung ini kepada kawannya 5.000, kemudian belum dia beli tapi sudah dia jual kepada kawannya yang lain seharga 7.000. Nah, ini belum dimiliki, tidak sah. Demikian juga jual beli over kredit. Nah, over kredit, kreditnya belum lunas, sudah dijual kepada orang lain, itu belum dimiliki sepenuhnya, baru sebagian sesuai bayarannya. Motor masih kredit, baru 10 bulan dijual kepada orang lain, nah ini tidak boleh. Kemudian jual beli barang haram atau najis. Barang haram itu tidak boleh dijual, barang najis juga tidak boleh dijual ya, kecuali barang najis itu sudah disucikan, misalkan ya kayak yang disamak itu, kayak hewan bangkai, kemudian diambil bangkai hewan yang halal, kemudian diambil kulitnya, disamak menjadi suci. Barang haram juga tidak boleh dijual. Bagaimana dengan jual beli tai ayam atau kotoran sapi? Biasanya orang tuh jual beli untuk dijadikan pupuk kandang. Nah, itu tidak boleh dijadikan jual beli, yang bolehnya jual jasa. Misalkan orang punya kotoran ayam ini 1 karung, maka orang biasa dijual harga 40.000. Bahasanya itu jangan jual, tapi upah. Upah mengumpulkan, upah mengarungi, itu kan lumayan berat tuh. Bagaimana menahan baunya, tangannya kotor, gatal, segala macam, itu jasa. Untuk hal itu tuh dihargai 40.000. Sama juga sih sebenarnya, tetapi beda bahasa, beda akad. Nah, itu kira-kira. Kita lanjutkan. Ada jual beli yang dilarang tetapi sah. Dilarang jual beli tapi sah, maksudnya gimana? Maksudnya jual beli ini ketika dilakukan maka orang yang menjual, orang yang membeli itu berdosa. Tetapi barangnya yang dibeli atau dijual itu halal, uangnya pun halal dimakan, tidak apa-apa. Tapi mereka melakukan jual beli itu berdosa, haram. Nah, maksudnya apa saja? Di antaranya ini ada jual beli
saat waktu sholat Jumat. Saat waktu sholat Jumat itu tidak boleh jual beli. Semuanya itu yang laki-laki harus ke masjid sholat, malah berjual beli tidak boleh. Tapi barangnya kalaupun ada yang jual beli, barangnya halal. Tapi tidak boleh jual beli hari itu. Saat orang sudah sholat Jumat masuk waktu, apalagi lagi khutbah, tidak boleh. Kemudian jual beli untuk menimbun barang, dibeli gas banyak-banyak, disimpan. Nanti kalau gasnya ini sudah langka, baru dijual, harganya tinggi. Biasanya orang jual harga 20.000, karena langka dijualnya 35.000. Nah, ini jual beli yang seperti ini, dia yang menimbun barang itu, beli itu tidak boleh, berdosa, haram berbuatnya. Tapi gasnya boleh dipakai, halal. Jual beli dengan menghadang di jalan. Nah, ini dulu itu kalau orang mau jual beli, harga itu tidak tahu kecuali sudah sampai pasar. Misalkan orang bawa pisang dari kampung mau ke Pangkal Pinang, harganya itu di Pangkal Pinang itulah baru tahu harganya berapa, karena tidak ada informasi. Nah, kemudian ada orang yang menahan di jalan. Sebenarnya harga pisang itu 50.000 satu tandan, ditahan di jalan. Mau jual pisang, Pak? Iya, berapa? Tak tahu nih harganya berapa. 30.000 sekarang. Nah, dibohongi di tengah jalan. Nah, ini tidak boleh. Nah, kalau sekarang sih tidak apa-apa, orang sekarang sudah tahu harganya kan. Kalau kita sudah tahu harganya ya tidak apa-apa. Kemudian yang keempat, jual beli barang dalam tawaran orang lain. Orang lain sedang tawar menawar, langsung kita beli. Belum selesai tawar menawarnya, kita langsung beli barang yang ditawar orang itu. Nah, ini tidak boleh. Tapi barangnya boleh dipakai, hanya perbuatannya haram. Kemudian jual beli dengan menipu atau mengecoh dan mengurangi takaran atau timbangan. Bukan timbangannya, timbangan. Menipu ya jelas tak boleh. Mengecoh bagaimana ya? Misalkan beli jeruk, jual jeruk nih, jeruk yang sudah sebulan yang lalu dicampur dengan jeruk yang baru datang. Nah, ini dicampur jadi satu, dibilang baru semua. Nah, ini mengecoh dan juga menipu. Mengurangi takaran, nggak boleh, haram mengurangi takaran itu. Timbangan juga sama. Oke. Ada hiyar. Apa itu hiyar? Hiyar secara bahasa artinya memilih. Ya. Nah, itu. Hiyar secara bahasa artinya memilih yang terbaik. Sedangkan secara istilah, hiyar adalah hak untuk memilih, melanjutkan atau membatalkan jual beli. Nah, hiyar itu ada 3 macam. Ada hiyar majelis, ada hiyar syarat, dan hiyar aib. Bagaimana sih ringkasnya? Singkatnya itu gini. Kita jual beli, sudah jual beli, misalkan kalian tuh beli kue, kemudian setelah belum dimakan kuenya, rasanya itu tidak jadilah beli kue ini. Datang lagi kan ke kantin, yuk ini kuenya tidak jadi beli. Maka yang di kantin harus menerima kembali kuenya dan kalian harus membayar uang. Dan dia harus mengembalikan uang, kalian mengambil kuenya kepada kantin. Begitu. Hiyar ada 3 macam. Yang pertama hiyar majelis. Hiyar majelis itu memilih mau melanjutkan atau tidak. Maksudnya jual beli itu jadi apa enggak mau kita lakukan ketika kita masih di tempat itu. Kalau di kantin ya kita tuh belum berpisah, masih di kantin, sudah dipegang, uangnya sudah diberikan kepada yang orang di kantin atau di toko, kemudian tidak jadi, wak tidak jadilah wak, ini kuenya, uangnya sini kembalikan, tidak jadi, ditukar lagi. Kemudian hiyar syarat ini kalau dia sudah pisah, misalkan kalian beli kue di toko, kue taro 5, kemudian kata yang jual, ya sudah, nanti kita tunggu sampai 3 hari ya, kalau 3 hari jadi, ya sudah jadi. Kalau dalam 3 hari itu kamu merasa menyesal tidak jadi, maka kalian
kamu kembalikan itu taruhnya, nanti uangnya juga saya kembalikan gitu. Kemudian here aid itu jadi atau enggaknya jual beli melihat dari barangnya. Misalkan nih kalian beli nih pulpen nih, mana sih? Nah ini pulpen kalian beli di toko, kemudian setelah kalian bawa pulang ternyata tintanya beku, artinya ada aib, ada cacat pada barangnya ini. Nah ini kalian datang lagi ke toko, Om, ini pulpennya tintanya beku, tidak bisa dipakai, atau mata tintanya buntu, tidak bisa dipakai, ada cacat pada barang sehingga jual belinya tidak terlalu, maka ini dikembalikan, boleh, nggak apa-apa, itu namanya hiyar. Baik anak-anak sekalian, kemudian ada tugas yang pertama, ceritakan ulang materi yang telah disampaikan tadi itu, yang telah Bapak sampaikan dalam bentuk tulisan. Jadi ditulis dalam buku catatanmu itu apa materi-materi yang telah disampaikan itu yang kalian pahami gitu ya. Boleh minta bantuan kepada orang tua atau tetangga atau kakak kelas, boleh. Kemudian yang kedua tugasnya, tulis ayat dan hadis yang menjadi dasar hukum jual beli beserta terjemahannya sekaligus. Yang di slide yang ketiga kalau tidak salah tadi itu, nah itu yang tiga dalil, ayat Qurannya 2, hadisnya 1. Kemudian yang keempat, kerjakan latihan yang diberikan. Nanti latihannya ada di bawah ya, ada yang di bawah, silakan dilihat. Kemudian kumpulkan tugas dalam bentuk hard copy, maksudnya tulisan, bukan difoto dikirim lewat WA, ada. Tulis di buku kalian semuanya itu, tugas 1, tugas 2, tugas 3 ditulis di buku. Kemudian kalian kumpul ke min 3 bangka, kumpul ke lapak, oke? Nah itu mana latihannya? Nah ini latihannya. Nah boleh kalian pause untuk menulis soalnya dulu. Nah, kalau misalkan nomor 1 nih, pause, tulis soalnya. Kemudian yang nomor 2 ini di pause, tulis soalnya. Nomor 3 dan 4 silakan di pause, ditulis soalnya. Nomor 5 ini tulis di pause, oke. Nomor 6, nah nomor 6 tulis, nomor 6, 7 bisa langsung ditulis di pause. Nomor 8 juga silakan ditulis di pause ya, sudah. Nomor 9 itu nomor 9, seorang penjual online melayani jual beli online di dalam masjid saat mendengar khutbah Jumat. Bagaimana hukumnya? Sekarang kan banyak tuh jual beli online, Shopee, Lazada, banyak. Kemudian yang nomor 10 ini dibacakan ya biar ada. Seorang pedagang menyuntik udang yang akan dijual dengan air. Kemudian udang itu dimasukkan ke ruang pendingin. Ia menjual udang dengan berat yang sama dengan harga lebih murah dari pedagang lain. Bagaimana kamu menanggapi model jual beli seperti ini? Nah, itu. Baik, anak-anak sekalian, itu saja untuk materi jual beli. Ini KD 35 atau 34 tadi itu untuk 4 pertemuan dirangkum jadi 1. Silakan dibuat kemudian dikumpulkan. Baik, itu saja, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi